Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani, kali ini kita akan membahas intisari surah An-Naml, surah ke-27 dalam Al-Quran yang terdiri dari 93 ayat. Surah ini disebut An-Naml yang berarti para semut, karena di dalamnya menceritakan kisah Nabi Sulaiman, alaihi salam dengan tentaranya yang bahkan bisa memahami bahasa hewan, termasuk semut. Surah ini turun di Makkah dan membawa banyak pelajaran berharga tentang tauhid, risalah kenabian, mukjizat, hingga kehidupan akhirat. Ayat 1-6, Al-Quran sebagai petunjuk. Surah ini dibuka dengan huruf muqatta'at, tasin. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh petunjuk bagi orang-orang beriman. Namun orang kafir tetap menolak kebenaran, dan lebih memilih kesesatan. Dari sini kita belajar bahwa hidayah adalah anugerah Allah, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya jika hatinya keras. Ayat 7-14, kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Allah lalu mengingatkan kisah Nabi Musa, bagaimana Allah menurunkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, serta penyelamatan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Tetapi Fir'aun dan kaumnya tetap sombong. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kesombongan dan keangkuhan akan menutup hati dari kebenaran, meskipun tanda-tanda Allah sudah jelas. Ayat 15-19, kisah Nabi Sulaiman dan para semut. Inilah bagian yang membuat surah ini dinamakan An-Naml. Allah menceritakan nikmat besar yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berupa ilmu, kerajaan, dan kemampuan memahami bahasa hewan. Ketika pasukan Sulaiman berjalan, seekor semut berkata kepada kaumnya agar masuk ke sarang agar tidak terinjak. Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu lalu tersenyum seraya bersyukur kepada Allah. Pelajaran pentingnya adalah sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Bahkan dari seekor semut kecil, kita bisa belajar tentang ketaatan dan kebersamaan. Ayat 20-44, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Allah melanjutkan kisah Nabi Sulaiman yang mengutus burung hudhud untuk menyampaikan berita tentang negeri Saba. Hudhud melaporkan bahwa mereka menyembah matahari, dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Dengan kebijaksanaan, Nabi Sulaiman mengirim surat dakwah. Hingga akhirnya, dengan kuasa Allah, singgasana Ratu Bilqis dipindahkan secara ajaib ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum ia tiba. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan mukjizat bukanlah untuk kesombongan, tetapi untuk menegakkan tauhid. Ratu Bilqis akhirnya beriman setelah menyadari kebesaran Allah. Ayat 45-53, kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Allah juga mengingatkan tentang kaum Samud yang menolak Nabi Saleh. Mereka mendustakan peringatan dan justru berlaku aniaya. Akibatnya, mereka ditimpa azab yang membinasakan. Pelajaran di sini adalah bahwa keselamatan hanya ada dalam mengikuti risalah Allah, bukan menolak kebenaran. Ayat 54-58, kisah Nabi Lut dan kaumnya. Kisah Nabi Lut juga disebutkan, di mana kaumnya melakukan perbuatan keji. Nabi Lut menasihati mereka, tapi mereka tetap menolak. Akhirnya mereka dibinasakan dengan azab yang mengerikan. Pesannya jelas, Allah murka kepada perilaku menyimpang, dan hanya orang yang beriman yang selamat. Ayat 59-66, keagungan Allah dan kebangkitan. Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Dialah pencipta langit, bumi, hujan, dan rezeki. Tetapi orang kafir tetap ragu tentang hari kebangkitan, padahal Allah mampu menghidupkan kembali manusia setelah mati. Ini mengingatkan kita bahwa iman kepada hari akhir adalah pondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Ayat 67-82, penolakan orang kafir dan kepastian kiamat. Orang kafir selalu berdebat tentang kebenaran risalah, tetapi Allah menegaskan bahwa kiamat pasti datang, dan semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi orang beriman ada kabar gembira, sedangkan bagi orang kafir ada azab yang pedih. Ayat 83-93, hari kiamat dan penutup surah. Di akhir surah, Allah menggambarkan suasana dahsyat kiamat. Semua umat akan dikumpulkan, setiap manusia akan menyaksikan amalnya. Orang beriman akan mendapatkan rahmat, sementara orang yang zalim akan menanggung akibat perbuatannya. Surah ini ditutup dengan perintah untuk selalu menyembah Allah, berserah diri, dan bertawakal hanya kepadanya. Sahabat Qurani, surah An-Naml mengajarkan kita tentang keagungan Allah, kebesaran mukjizat para nabi, pentingnya tauhid,
bahaya kesombongan, serta kepastian hari akhir. Dari semut kecil hingga kerajaan besar, semua tunduk kepada Allah. Maka sebagai hamba, kita harus selalu bersyukur, beriman, dan berserah diri hanya kepadanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya sobat. Share video ini agar menjadi amal jariah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.